Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh-soleha, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss harap anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Anak-anak soleh-soleha, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan belajar pelajaran Al-Quran Hadis. Pelajaran 2, memahami surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Dan materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang mengenal surah Al-Falaq dan keutamaan surah An-Nas dan Al-Falaq. Baik anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali pembelajaran pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat. Amin. Nah anak-anak, pada materi sebelumnya pelajaran Al-Quran Hadis kita telah mempelajari tentang surah An-Nas, lafal surah An-Nas dan kandungan dari surah An-Nas. Nah pada hari ini untuk pelajaran Al-Quran Hadis kita akan mempelajari tentang mengenal surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq adalah surah yang ke-113 dalam Al-Quran. Surah Al-Falaq terdiri atas 5 ayat. Lafal Al-Falaq artinya waktu subuh. Surah Al-Falaq tergolong ke dalam surah Makkiyah dan diturunkan sesudah surah Al-Fil. Surah Al-Falaq bersama surah An-Nas disebut dengan Al-Mu'awwijatain, yaitu dua surah yang menuntun pembacanya menuju tempat perlindungan. Kedua surah itu juga disebut dengan Al-Mukasyikisyatain, yaitu dua surah yang membebaskan manusia dari kemunafikan. Nah anak-anak, itu tadi adalah penjelasan dari surah Al-Falaq. Kemudian kita akan mempelajari tentang lafal surah Al-Falaq ya anak-anak. Al-Quran terdiri atas 114 surah yang terbagi dalam 30 juz. Di antara juz yang terkenal adalah juz Ammah. Kalian sudah pernah mendengar juz Ammah? Ya, nah surah Al-Falaq itu tercantum dalam juz Ammah. Berikut ini adalah lafal dari surah Al-Falaq. Miss akan membacakan lafal dari surah Al-Falaq. Nanti kalian ikuti ya. Lafalkan ayat demi ayat secara benar, sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Jika pelafalannya belum benar, kalian ulangi terus sehingga benar. Setelah benar secara makhraj dan tajwidnya, kalian bisa menghafalkannya bagi yang belum hafal. Nah, berikut ini adalah lafal surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah anak-anak, setelah kalian tadi membaca dan menghafalkan surah Al-Falaq, tentu kalian juga ingin tahu bukan artinya apa? Untuk itu kalian bisa perhatikan arti kata atau mufrodat surah Al-Falaq pada halaman 21 sampai 22. Di situ ada tabel mufrodat atau arti kata, lafal, dan arti dari surah Al-Falaq. Nanti kalian lihat ya tabelnya, kalian cocokkan lafal dan artinya. Nah, setelah tadi kalian sudah mengetahui arti kata dari surah Al-Falaq atau mufradat dari surah Al-Falaq, kalian bisa menerjemahkannya ya. Menerjemahkannya sesuai dengan pemahaman kalian. Nah, untuk terjemahan surah Al-Falaq sendiri, kalian bisa lihat di halaman 22. Kalian bisa cocokkan terjemahannya dengan mufradatnya. Nah anak-anak, setelah tadi kalian melihat atau mengetahui tentang pengertian surah Al-Falaq, kemudian lafal surah Al-Falaq, arti dari surah Al-Falaq, selanjutnya Miss akan menyebutkan beberapa kandungan dari surah Al-Falaq. Kalian simak baik-baik ya kandungan dari surah Al-Falaq. Berikut ini adalah kandungan dari surah Al-Falaq. Yang pertama,
Surah Al-Falaq mengandung isti'azah atau permohonan perlindungan dari segala kejahatan makhluk. Yang dimaksud makhluk di sini bisa siapapun dan apapun, termasuk dirinya sendiri. Yang kedua, Allah menyebut dirinya sebagai Robul Falak, Tuhannya subuh atau pagi, dan Tuhan seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa mengganti kegelapan malam dengan terangnya pagi, dan berkuasa pula menyingkirkan kejahatan dan memunculkan pertolongan. Yang ketiga, surah Al-Falaq juga mengandung isti'azah atau permohonan perlindungan dari kejahatan malam, sihir, dan orang yang hasad. Yang keempat, surah Al-Falaq juga menjelaskan bahwa sihir itu memang ada. Oleh karena itu, manusia harus berlindung kepadanya, bukan kepada orang lain. Dan yang kelima, hasad membawa keburukan dan mengakibatkan kejahatan. Nah, anak-anak, itu tadi adalah kandungan dari surah Al-Falaq. Setelah kita mempelajari pengenalan surah Al-Falaq, arti surah Al-Falaq, kandungan surah Al-Falaq, selanjutnya kita akan mempelajari tentang keutamaan dari surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Kalau minggu lalu kita sudah membahas ya tentang surah An-Nas. Hari ini surah Al-Falaq dan keutamaan dari surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Nah, anak-anak, itu tadi adalah beberapa kandungan dari surah Al-Falaq. Setelah tadi kita mempelajari tentang surah Al-Falaq, arti surah Al-Falaq, kandungan surah Al-Falaq, selanjutnya kita akan mempelajari tentang keutamaan surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Kalau waktu itu di minggu lalu kita sudah belajar tentang surah An-Nas ya anak-anak. Sekarang kita tinggal belajar tentang keutamaan dari surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Kita lihat ya anak-anak penjelasan dari keutamaan surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Apa saja sih keutamaannya dibanding dengan surah-surah yang lain? Nah, keutamaan surah An-Nas dan Al-Falaq yang pertama itu adalah sebagai perlindungan. Jadi, surah An-Nas dan surah Al-Falaq dinamakan Al-Mu'awwizatain, yaitu permohonan dan perlindungan. Sedangkan keutamaan yang kedua yaitu sebagai penyembuhan. Jadi surah An-Nas dan Al-Falaq juga berfungsi sebagai penyembuhan. Ya, hal ini didasarkan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah bahwa Rasulullah apabila sakit, beliau membaca untuk dirinya sendiri Al-Mu'awwizat dan meniupkannya pada tubuhnya. Jika sakit itu menyulitkan dirinya, maka aku membacakannya untuk beliau dan kuusapkan ke badannya, berharap keberkahan firman Allah itu. Kemudian keutamaan yang ketiga yaitu sebagai zikir pagi dan petang. Nah, itu adalah beberapa keutamaan surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, kalian bisa baca kembali ya untuk keutamaan surah An-Nas dan Al-Falaq pada halaman 23 buku pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal latihan dari pelajaran yang kita pelajari hari ini. Yaitu yang pertama, apa arti dari lafal surah Al-Falaq? Yang kedua, surah Al-Falaq dan surah An-Nas disebut Al-Mu'awwijatain, yaitu kemudian sebutkan 3 keutamaan surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Yang keempat, sebutkan salah satu kandungan dari surah Al-Falaq. Nanti kalian bisa lihat ya untuk penjelasannya, untuk menemukan jawabannya kalian bisa lihat di buku pelajaran Al-Quran Hadis tentang surah Al-Falaq dan keutamaan surah An-Nas dan Al-Falaq. Baik anak-anak, sekian sudah pelajaran Al-Quran Hadis hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang masih bingung silahkan ditanyakan. Untuk tugasnya bisa dikirimkan ke Google Classroom. Bisa akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.